Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawati. Saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, program studi Diploma 3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi dan berbagai macamnya. Dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan rajin mencuci tangan. Selamat menyaksikan. Pertama ada pil KB. Jenis alat kontrasepsi pertama di sini adalah pil KB. Pil KB bersifat temporer dan dibagi ke dalam dua golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron dan estrogen. Alat kontrasepsi satu ini masih tergolong murah, namun cukup merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, kamu harus meminumnya di jam yang sama dan tidak boleh berbeda untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Meskipun begitu, tingkat keberhasilan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini terbilang cukup baik. Tingkat kegagalan hanya 8% jika menggunakannya secara teratur. Nah, ada juga beberapa dari efek samping pil KB. Yang pertama, meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang tiga, dapat meningkatkan produksi ASI. Yang keempat, perdarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi. Yang kelima, rasa mual. Yang keenam, sakit kepala dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara. Yang keenam, gairah seks menurun. Di suntik KB. Suntik KB dibagi menjadi dua tipe. Ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB, namun jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Kontrasepsi ini juga termasuk dalam kategori temporer dan masih tergolong murah dengan tingkat kegagalan 3% dalam pencegahan kehamilan. Efek samping dari suntik KB yang pertama itu rasa mual, peningkatan berat badan, gairah seks menurun, pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, sakit kepala dan timbul jerawat. Kemudian yang ketiga itu ada implan atau KB susuk atau Norplant. Kontrasepsi jenis ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke dalam bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk dalam kategori KB temporer dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka cukup lama dan tidak ingin repot, metode satu ini dapat dijadikan pilihan. Meski harganya relatif lebih mahal dibandingkan menggunakan pil KB atau KB suntik, tingkat kegagalan yang sangat baik, yaitu hanya 1%. Dan bagi ibu yang menyusui dapat menggunakan jenis KB ini karena tidak mengganggu produksi ASI. Nah, ada juga efek samping dari implan, rasa nyeri di bagian lengan atas atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, peningkatan berat badan, kesulitan hamil kembali setelah implan dilepas. Kemudian yang keempat ada IUD atau spiral. IUD intrauterine device atau yang sering dikenal dengan kontrasepsi spiral ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan cukup lama, tidak memerlukan perawatan rumit, juga tingkat kegagalannya sangat rendah. IUD biasa diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sel sperma menembus sel telur. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan selama 10 tahun, atau yang mengandung hormon dan bertahan selama 5 tahun. Kelima itu ada vasektomi. Vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Hal ini memerlukan tindakan medis atau operasi yang bersifat permanen. Bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, biasanya akan menggunakan cara ini sebagai salah satu mencegah kehamilan. Namun, karena hal ini bersifat permanen, akan lebih baik pria yang akan melakukan sterilisasi ini benar-benar mantap dan yakin sebelum menjalani tindakan. Dan pria yang melakukan tindakan ini tidak perlu takut karena tidak menyebabkan ejakulasi, tidak menurunkan gairah seks, atau kemampuan ekresi. Efek samping dari vasektomi yang pertama itu bisa terdapat darah di dalam air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, perdarahan atau pembukaan darah pada area testis, infeksi pasca operasi, perasaan tidak nyaman pasca operasi. Yang terakhir itu ada tubektomi. Tubektomi merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Sama seperti vasektomi, tindakan ini juga memerlukan operasi, tidak mempengaruhi gairah seks atau menopause. Ada juga efek samping dari tubektomi. Yang pertama itu nyeri pada panggul atau perut,
infeksi pasca operasi, perdarahan, komplikasi. Beberapa orang juga dapat mengalami hamil ektopik. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.